Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadanisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ega Sarosvika. Baiklah, di sini saya dan teman saya Ega Sarosvika akan membahas tentang perkembangan psikososial pada masa kanak-kanak pertengahan. Yang kedua itu ada perkembangan konkret. Di sini anak-anak sudah bisa berpikir secara rasional, lebih logis lah pikirnya, udah bisa berpikir lah dia dengan akal dia sendiri. Usia itu dimulai pada umur 7 tahun. Adapun tahap-tahapannya tuh, pertama itu ada pemikiran spesial. Pemikiran spesial itu gimana? Pemikiran spesial tuh kayak anak-anak tuh udah punya peta sendiri di otaknya, kayak misalnya mau pergi sekolah nih, dia udah tahu nih jalan pergi sekolah tuh lurus, belok, lurus gitu sampai di sekolah. Terus kalau tanya waktu berapa lama aku pergi ke sekolah, dia tahu tuh jawabannya berapa. 5 menit juga bentar doang gitu. Dia udah ngerti. Itu yang disebut dengan pemikiran spesial. Yang kedua itu ada sebab akibat. Anak pada usia sekarang ini nih, dia tuh udah tahu gitu kalau dia ngelakuin hal tersebut akibatnya apa. Kalau dia ngelakuin ini kena marah mama nggak ya gitu. Dia udah tahu tuh, udah paham. Pada usia segini udah paham. Terus ada klasifikasi. Anak-anak udah bisa mengelompokkan merah, kuning, hijau tuh warna loh. Terus kalau kucing, bebek itu tuh nama hewan. Dia tuh udah bisa mengklasifikasikannya kepada tempat-tempat yang benar gitu. Terus selanjutnya itu ada seriasi dan kesimpulan transif. Ini nih anak-anak tuh kayak bising-bising gitu, ukuran dari kecil ke gede gitu. Tongkat kecil 1, tongkat 2, 3, 4, pas sama dengan ukurannya gitu. Udah pandai dia. Terus ada penalaran induktif dan deduktif. Anak-anak udah bisa menggunakan penalaran ini, bahwa kalau tingkat kepastiannya lebih rendah induktif dibandingkan deduktif gitu. Terus ada konservasi. Konservasi itu anak-anak sudah bisa, misalnya main tanah liat dia buat kayak gini, terus jadi kayak bola gitu. Dia udah tahu tuh maksudnya gimana. Terus itu kan penalaran dia, pikiran dia. Kalau moralnya ada lagi tuh tahapannya, ada 3 tahap. Pertama, anak-anak tahap awal tuh dia tuh mengartikan moral dalam artian yang sangat kaku. Misalnya kalau pertama tuh dia kayak taunya moral tuh cuman kayak menghormati orang tua, apapun yang orang tua katakan dia ngikutin. Itu masih kaku lah pikirnya, karena dia nggak ngerti moral itu apa. Dia cuma tahu harus patuh sama ucapan mama, harus nggak sopan sama mama gitu. Dia cuma tahu kayak gitu kan. Terus berjalannya waktu dia bersama lingkungannya, dia lebih ngerti, lebih fleksibel lah pemikiran dia tentang moral, bahwa kalau di luar tuh ada orang tua, kita harus menghormati orang tua gitu. Lebih luas lah pengetahuannya setelah dia berinteraksi tadi. Terus tahap ketiga, dia tuh sudah ngerti moral tuh definisinya apa, udah paham moral itu apa. Jadi dia mengartikan moral dari pikirnya sendiri, dimana dia tuh kayak kalau aku ambil ini pasti nggak baik, karena dia udah belajar tadi kan. Jadi di situ tahapnya. Pertama dia yang sangat kaku tadi, yang cuma bisa menghormat sama orang tua. Terus udah tahu dia harus gimana, udah lebih fleksibel pemikirannya. Terus ketiga dia udah benar paham moral itu apa. Jadi lebih kayak oh ya ini baik, ini buruk, dia udah bisa bedakan. Sekian. Baiklah, kita masuki materi pertama, yaitu perkembangan fisik pada masa kanak-kanak pertengahan. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Terus, tata perkembangan manusia dijelaskan pada surat Al-Hajj ayat 5. Yang mana pada surat itu kita bisa mengambil bahwa manusia itu tumbuh dari janin, terus berkembang 9 bulan, terus dia lahir dunia menjadi bayi, balita, terus kanak-kanak, remaja, dan lalu dewasa gitu. Di situ kita bisa lihat bahwa manusia
berkembang dengan tahap-tahap tersebut. Terus selanjutnya tuh kan pembahasan kita ini adalah perkembangan masa kanak-kanak tengah. Jadi sebelum itu kita akan membahas sedikit tentang masa kanak-kanak awal. Pada masa kanak-kanak awal ini disebut masa-masa kritis. Kenapa kritis? Karena pada masa ini dengan waktu yang singkat, pertumbuhan yang ada tuh sangat banyak. Kayak dia bisa berjalan, bisa tumbuh gigi, pandai berbicara, kan banyak tuh dengan aspek waktu yang singkat tapi pertumbuhan yang banyak. Makanya disebut-sebut masa emas atau masa kritis. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi kita, yaitu perkembangan anak masa tengah. Masa tengah ini umurnya antara umur 6 sampai 11 tahun. Kenapa disebut di sini tuh disebut melambat? Kenapa disebut melambat? Karena pada masa ini pertumbuhannya tuh tidak sebanyak pada waktu awal. Pertumbuhannya tuh cuman seperti pertumbuhan berbadan, pertambahannya tinggi, terus nafsu makannya bertambah, lebih aktif. Itu yang disebut dengan perkembangan motorik. Perkembangan motorik tuh anak-anak menjadi lebih aktif gitu, kayak lebih sering olahraga, kayak main-main aktif itulah, itu disebut perkembangan motorik. Kan itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada perkembangan ini nih, perkembangan fisik itu kayak berat badan bertambah, tinggi badan bertambah, nafsu makan bertambah, serta keaktifan pada fisiknya. Kemudian materi yang ketiga adalah peranan orang tua terhadap anak-anak. Pada masa pertengahan hingga akhir kanak-kanak, anak akan sangat memerlukan sekali peran orang tua di masa pertumbuhannya ataupun di masa perkembangannya. Namun pada masa ini, orang tua semakin sedikit sekali menghabiskan waktunya bersama anak-anaknya. Dalam sebuah penelitian, orang tua hanya meluangkan kurang dari setengah waktu bersama mereka dibandingkan dengan ketika anak-anak itu sendiri berusia 5-12 tahun. Kemudian dalam analisis terbaru mengenai kontribusi penting orang tua di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, ada kesimpulan bahwa orang tua berperan sebagai penjaga dan memberikan penyaring ketika anak-anak itu menganggap tanggung jawab yang lebih dan mengatur kehidupan mereka sendiri. Dan di antara ibu dan juga ayah, yang paling berperan sebagai manajer adalah ibu, karena ibu bersikap lebih ulet, kemudian terampil dan mengayomi dalam pengasuhan anak. Di samping itu, ibu juga lebih sering menghabiskan waktu bersama anaknya dibandingkan ayah yang terus setiap hari menghabiskan waktunya untuk bekerja mencari nafkah keluarganya. Di antara praktik manajemen keluarga yang paling penting adalah pengasuhan itu adalah mempertahankan struktur dan organisasi lingkungan keluarga, seperti menciptakan rutinitas pekerjaan rumah, serta mengawasi perilaku anak secara aktif dan efektif. Apabila fungsi keluarga telah diterapkan sebagai mestinya, sesuai dengan pernyataan tersebut, tidak hanya perkembangan anak saja yang akan meningkat, namun melalui pengawasan prestis akan akademis anak-anak dengan cara memperhatikan pekerjaan rumah, kemudian membatasi waktu untuk kegiatan non-produktif atau pasif seperti bermain games atau PlayStation dan menonton televisi, kemudian serta berdialog secara konsisten dan positif dengan guru sekolah, maka prestasi akademis anak juga akan meningkat. Kemudian adanya pembentukan karakter anak. Di sini membangun karakter berarti mendidik. Untuk berpikir tentang pendidik dapat kita mudahkan dengan membuat analogi sebagaimana seorang petani yang hendak bertanam di ladang. Anak yang akan dididik dapat diibaratkan sebagai tanah. Kemudian si pendidiklah sebagai bibit atau benih yang hendak ditaburkan. Sedangkan pendidik diibaratkan sebagai petani. Untuk mendapatkan tanaman yang bagus, seorang petani harus jeli menentukan jenis dan kondisi lahan, kemudian menentukan jenis bibit yang tepat serta cara yang tepat,
setelah mempertimbangkan saat yang tepat pula untuk menaburkan bibit. Setelah selesai menabur, petani tidak boleh diam tetapi harus memelihara dan merawatnya jangan sampai kena hama pengganggu. Membawa karakter anak yang tidak lain adalah mendidik kejiwaan anak. Mendidik kejiwaan anak. Tidak semudah sesederhana menanam bibit. Anak adalah aset keluarga yang sekaligus aset bangsa. Membesarkan si anak masih dapat dikatakan jauh lebih mudah dengan mendidik jiwanya karena pertumbuhannya dapat langsung diamati, sedangkan perkembangan jiwa hanya diamati melalui pantulannya. Menurut dalam Sahurismi Ari Kunto 2004, karakter atau watak seseorang dapat diamati dalam dua hal, yaitu sikap atau attitude dan perilaku. Jadi sikap seseorang termasuk anak-anak tidak dapat diketahui apabila tidak ada rangsangan dari luar. Rangsangan itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya yaitu cara menyampaikan, waktu terjadinya, pemberian rangsangan dan cara memberikan rangsangan. Dengan demikian, maka pembentukan sikap yang selanjutnya merupakan pembentukan karakter atau watak anak juga sangat tergantung dari rangsangannya pendidikan yang diberikan oleh pendiri. Kemudian ada peranan orang tua. Anak adalah individu yang unik. Banyak yang mengatakan bahwa anak adalah miniatur dari orang dewasa, padahal mereka betul-betul unik. Mereka belum banyak memiliki sejarah masa lalu. Pengalaman mereka sangat terbatas. Kemudian disinilah peran orang tua yang memiliki pengalaman hidup lebih banyak, sangat dibutuhkan dan untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya. Apabila dikaitkan dengan hak anak, kemudian menurut Sri Sugiharti, tugas dan tanggung jawab orang tua adalah yang pertama yaitu sejak dilahirkan harus mengasuh dan dengan kasih sayang. Kemudian yang kedua, memelihara kesehatan anaknya. Kemudian yang ketiga adalah memberi alat-alat permainan dan kesempatan bermain, menyekolahkan anak-anak sesuai dengan keinginan anak. Kemudian yang keempat yaitu memberikan pendidikan dalam keluarga, sopan santun, sosial, mental, dan juga pendidikan keagamaan, serta melindungi tindak kekerasan dari luar. Kemudian yang kelima adalah memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan dan berpendapat sesuai dengan usia anak. Atas dasar itu, orang tua yang bijaksana akan mengajak anak-anaknya sejak dini untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Saat itulah pendidikan karakter diberikan. Mengenal anak akan perbedaan di sekelilingnya dan dilihatkan dalam tanggung jawab hidup sehari-hari itu merupakan sarana anak untuk belajar menghargai perbedaan di sekelilingnya dan mengembangkan karakter di tengah berkembangnya masyarakat. Pada tahap ini, orang tua dapat mengajarkan nilai-nilai universal seperti cara menghargai orang lain, kemudian berbuat baik dan berbuat adil. Kemudian orang tua memanfaatkan orang lain. Kemudian bapak ibu sebagai orang tua anak adalah contoh keteladanan dan perilaku baik anak. Oleh karena itu orang tua harus berperilaku baik, saling kasih, kemudian asah dan asuh. Ibu yang secara emosional dan kejiwaan lebih dekat dengan anaknya harus mampu menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, baik dalam bertutur kata, kemudian bersikap maupun bertindak. Peran ibu dalam pembentukan karakter ini demikian besar karena ada pepatah yang mengatakan bahwa wanita adalah tiang negara. Manakala wanita baik, maka baiklah negara. Manakala wanita yang rusak, maka rusaklah negara. Sementara itu, sang bapak sebagai kepala keluarga juga harus mampu menjadi teladan yang baik, karena ayah yang terlibat hubungan dengan anaknya sejak awal akan mempengaruhi perkembangan kognitif, motorik, kemampuan menolok diri sendiri, bahkan meningkatkan kemampuan yang lebih baik dari anak lain. Kedekatan dengan ayah
tentunya juga akan mempengaruhi pembentukan karakter anak. Begitu besar peran orang tua dalam pembentukan karakter dan tumbuh kembang anak. Sudah sewajarnya apabila orang tua perlu menerapkan pola asuh yang seimbang pada anaknya, bukan pola asuh yang otoriter atau serba membolehkan atau permisif. Pola asuh yang seimbang akan selalu menghargai individualitas, akan tetapi juga menekankan perlunya aturan dan pengaturan mereka dengan percaya diri dalam melakukan pengasuhan. Tetapi mereka sepenuhnya menghargai keputusan yang diambil anak, minat dan pendapat serta perbedaan kepribadiannya. Orang tua dengan pola asuh model ini penuh dengan cinta kasih, mudah memerinci tetapi menuntut tingkah laku yang baik. Kemudian tegas dalam menjaga aturan, bersedia memberi hukuman ringan tetapi dalam situasi hangat dan hubungan saling mendukung. Mereka menjelaskan semua tindakan dan hukuman akan merasa tenang dan nyaman. Mereka akan menjadi paham kalau mereka disayangi tetapi sekaligus mengerti terhadap apa yang diharapkan dari orang tuanya. Jadi anak sejak prasekolah akan menunjukkan sikap lebih mandiri, mampu mengontrol dirinya, kemudian biasa bersikap tegas dan suka berkapolarasi. Kondisi yang demikian itu tidak akan didapatkan anak bila orang tuanya menerapkan pola asuh otoriter atau permisif. Karena anak-anak di bawah asuhan otoriter akan menjadi pendiam, penakut dan tidak percaya pada dirinya sendiri. Sementara anak-anak yang diasuh dengan model permisif akan menjadi anak yang berkaca pada kondisi saat ini. Sudah saatnya orang tua sekarang itu mengambil peran lebih untuk mengembangkan karakter dan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal agar menjadi manusia yang berkualitas. Kemudian materi yang selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu implikasi perkembangan psikologi sosial kanak pertengahan. Implikasi pendidikan perkembangan psikososial, yaitu perkembangan psikososial menurut Erikson adalah anak prasekolah dalam perkembangan sosial berada pada peralihan dari tahap otonomi, kemudian rasa malu dan ragu-ragu ke tahap inisiatif dan rasa bersalah. Pada tahap ini, anak-anak cenderung ingin mengerjakan segala sesuatu atas dirinya sendirian, kemudian berinisiatif ingin merancangnya serta mencapai tujuannya. Seorang pendidik merupakan yang berperan penting dalam perkembangan kanak-kanak. Dalam perkembangan kanak-kanak awal itu sebagaimana yang terjadi di realita kehidupan. Pada tahap ini anak-anak sudah mulai masuk ke jenjang pendidikan PAUD atau TK. Maka dari itu implikasi pendidikan melalui seorang pendidik sangatlah penting dalam masa ini. Seorang pendidik perlu mendorong anak untuk menggunakan inisiatifnya pada pengalaman sehari-hari. Pada masa berinteraksi dengan orang lain, anak prasekolah mengembangkan perasaan tentang dirinya atau yang sering disebut dengan konsep diri. Pada tahap ini pemulaannya sering ditandai dengan fisik sebagai acuannya. Kemudian anak-anak semakin sadar akan inner self-nya yang berisi pikiran pribadi dan imajinasi tentang dirinya sendiri. Berdasarkan konsep ini, anak mengembangkan penghargaan diri, yaitu perasaan tentang dirinya sendiri, seberapa dirinya berharga yang meliputi bidang prestasi, akademi, keterampilan sosial, dan penampilan fisik mereka. Pada anak-anak yang mempunyai penghargaan diri yang positif biasanya cenderung percaya diri, mandiri, kemudian ramah. Sedangkan anak yang mempunyai penghargaan diri yang negatif cenderung ragu-ragu, bergantung pada orang lain dan lebih menarik diri.
Dalam tahap ini, tugas seorang pendidik adalah membantu anak dalam mengembangkan perasaan diri yang realistik dan seimbang tentang diri mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan mendiskusikan anak tentang apa yang dapat mereka kerjakan. Kesalahan yang mereka perbuat atau kesalahan yang mereka buat itu prestasi yang dicapai, tantangan yang ada diterima anak. Jangan melakukan pemujian yang berlebihan terhadap anak. Baiklah, kemudian ada kesimpulan dari materi kami ini, yaitu adalah dari uraian makalah ini kita dapat mengambil kesimpulannya bahwa pada fase ini penting bagi seorang anak yang beranjak remaja untuk memiliki pandangan bahwa diri mereka memiliki kemampuan untuk menguasai skill tertentu dan mampu menyelesaikan tugas, atau disebut juga dengan self esteem. Anak harus sudah mulai mempelajari keterampilan yang baik sesuai dengan lingkungannya, dengan lingkungan masyarakat mereka. Kemudian anak adalah makhluk yang lahir dari sepasang orang tua. Anak adalah manusia yang belum dewasa. Anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Anak sebagai amanah, anak merupakan masa depan bangsa dan sebagainya. Dari sudut perkembangannya, sejak anak dilahirkan sampai tahun-tahun pertama anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Itu para ahli berpendapat bahwa perkembangan pada tahun-tahun awal lebih kritis dibandingkan perkembangan selanjutnya, sehingga dikatakan bahwa masa kanak-kanak merupakan gambaran awal manusia sebagai seorang manusia. Para ahli neuroscience mengemukakan bahwa anak sejak dilahirkan telah memiliki miliaran sel neuron yang siap dikembangkan. Nah, baiklah, materi kami sampai di situ. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.